Hai, baik, perkenalkan nama saya Mila Kamilawati. Belum salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mila Kamilawati dari kelas 3B jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia di Universitas Siliwangi. Dalam video ini, saya akan mengkaji sebuah novel yang berjudul Sengsara Membawa Nikmat. Novel ini karya tulis ST Sati. Penerbitnya Balai Pustaka pada tahun pertama terbitnya yaitu tahun 1929. Jumlah halamannya 192 halaman. Nah, novel Sengsara Membawa Nikmat ini merupakan salah satu novel klasik Indonesia yang sangat populer. Bahkan kisahnya ini telah diangkat ke layar kaca loh teman-teman, dan menjadi tontonan wajib di masanya saat itu. Kisah ini pada intinya bertemakan cinta yang dibalut intrik-intrik. Tokoh utama novel Sengsara Membawa Nikmat ini adalah seorang pemuda berdarah Minang yang bernama Midun. Ia seorang yang santun, berperangai baik, taat agama, pandai ilmu silat, dan rendah hati. Karena sederet kebaikan inilah sehingga Midun sangat disukai oleh warga sekampungnya, teman-teman. Nah, hal ini mengusik rasa iri serta dengki para pemuda lainnya yang bernama Kacak. Kacak sendiri ini digambarkan sebagai seorang yang sombong dan angkuh. Ia merupakan keponakan orang yang terpandang di Padang saat itu. Ia sangat iri pada Midun karena ia menganggap Midun itu tak pantas disayangi banyak orang. Sebab ia hanya anak seorang petani miskin, katanya. Secara umum, kisah ini bercerita mengenai suka duka Midun yang menghadapi banyak cobaan sebelum hidup bahagia bersama istri dan keluarganya. Salah satu cobaan terbesar Midun adalah rasa dengki dari Kacak. Ia sering dicurangi dan difitnah oleh Kacak. Pernah pada suatu hari istri Kacak terseret arus sungai. Karena Midun berada di tempat yang sama, ia langsung menolong dan menyelamatkan istri Kacak. Namun, bukannya berterima kasih, si Kacak itu malah memfitnah Midun, hendak memperkosa istrinya. Nah, Kacak melaporkan hal tersebut pada pimpinan desa dan mereka mempercayai fitnah tersebut. Dan sebagai akibatnya, Midun ini dihukum untuk melaksanakan pekerjaan tanpa digaji. Ia melakukan hukuman tersebut di bawah pengawasan Kacak. Tidak berhenti sampai di situ, teman-teman. Kacak masih gerah melihat Midun masih berkeliaran di desa mereka. Ia akhirnya merencanakan sejumlah hal dengan tujuan membunuh Midun. Usaha tersebut selalu gagal, tetapi Kacak masih bisa memfitnah Midun sehingga pada akhirnya dijebloskan ke dalam penjara. Di dalam penjara, Midun menjadi seorang yang disegani sebab ia memiliki hati yang baik dan kepandaian dalam membela diri. Nah, dalam menjalani masa tahanannya, Midun ini suatu hari bertugas menyapu jalanan. Secara tidak sengaja ia melihat seorang gadis cantik yang duduk termenung sendiri di tempat itu. Ia kaget dong dan mendapati sebuah kalung yang tercecer milik gadis tersebut. Akhirnya, setelah mengembalikan kalung tersebut, ia bisa berkenalan dengan gadis yang ternama itu. Ternyata namanya Halimah. Halimah ini hidup bersama dengan ayah tirinya. Ia merasa tidak bahagia dan berniat mencari ayah kandungnya di Bogor. Midun berjanji setelah menjalani masa hukumannya, ia akan membantu Halimah mencari ayahnya di Bogor. Nah, singkat cerita, Midun akhirnya dari
penjara ini keluar dan membawa Halimah lari ke Bogor mencari ayahnya. Setelah menemukan ayah Halimah, Midun menetap di rumah tersebut selama 2 bulan. Dia merasa tak enak dan kemudian memutuskan berangkat ke Batavia mencari pekerjaan. Saat di Batavia, Midun mendapat banyak sekali cobaan dan rintangan. Ia meminjam uang pada rentenir dan memulai usaha yang akhirnya sukses. Si rentenir menjadi iri dan memfitnah Midun. Akhirnya ia masuk ke penjara sekali lagi. Setelah bebas, ia berjalan ke pasar baru dan secara tidak sengaja menolong seorang sinyo Belanda yang diganggu penjahat. Sinyo Belanda tersebut ternyata anak seorang pejabat terkenal. Sehingga sebagai rasa terima kasih, Midun diberi pekerjaan dan akhirnya ia ke Bogor menikahi Halimah. Seiring perjalanan waktu, karir Midun ini menanjak, naik daun dan dipercayai untuk memimpin sebuah operasi di Medan. Hal tersebut mempertemukannya dengan sang adik bernama Manjau. Manjau bercerita bahwa keadaan keluarganya ini sangat menyedihkan. Ia akhirnya kembali ke sana dan bertemu dengan keluarganya, juga Kacak. Kacak sangat menyesali perbuatannya dulu pada Midun. Dan pada akhirnya, mereka hidup bahagia di kampung halamannya. Sinopsis novel Sengsara Membawa Nikmat ini disusun agar teman-teman bisa mengetahui cerita dari karya tulis ST ini secara umum. Jika ingin mengetahui detail cerita, teman-teman bisa membaca novelnya langsung. Dan kabarnya novel ini merupakan karya tulis Sultan Sati yang paling baik di antara karya sastra hasil pikirannya yang lain. Begitu teman-teman, sekian kajian novel dari saya. Semoga teman-teman tertarik untuk membacanya. Selamat membaca ya. Dah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.